Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Wassalatul khaufi utawi salat khauf iku ala salasati amrubin ing atase telu pira-pira warna. Fasal selanjutnya menjelaskan tentang salat khauf. Jadi ada 3 cara salat khauf. Ahaduha utawi salah sijine salasa iku ayakuna nyento ana al aduwu apa musuh fi ghairi jihadil kiblati ing iku tetep ing dalem liyane arah kiblat. Fayufariquhum mongko ambagi ing kaum al imamu sapa imam firqataini ing rong pantan. Yang pertama, sholat khauf itu ketika musuh itu berada selain arah kiblat. Jadi kalau misalkan di Indonesia arah kiblatnya itu identik dengan arah barat, berarti musuhnya selain di barat, di timur, selatan ataupun di utara. Nah, kalau seperti itu, maka seorang imam harus membagi kaum menjadi 2 bagian. Firqotun utawi sak pantan takifu iku ngadeg sapa firqah fi wajhil adui ing dalem arai musuh. Bagian yang pertama dari kaum tadi itu menghadap ke arah musuh. Wa firqatun lan utawi sak pandan takifu iku ngadeg sapa firqa khalfahu ing dalem mburine imam. Nah, kemudian yang bagian satunya lagi itu berdiri di belakang imam. Fa yusolli mongko salat sapa imam bil firqati kelawan pandan allati kang khalfahu kang tetep ing dalem mburine imam rakaatan khale sak rakaat. Sumatatimu mongko nyampurnaake sapa firqa linafsiha maring awak dhewene firqa. Watamdi lan nuju sapa firqa ila wajil adwi maring arah-arahe musuh. Yang berdiri di belakang imam tadi, jadi kelompok yang pertama yang berdiri di belakang imam itu sholat bersama imam 1 rakaat. Setelah 1 rakaat, semua yang makmum tadi itu menyempurnakan sholatnya sendiri-sendiri. Jadi rakaat yang kedua itu disempurnakan sendiri-sendiri. Setelah selesai itu langsung menghadap ke musuh. Wata'ti lan nekani ta'ifatun sapa pandan al ukhra kang weneh. Fa yusolli mongko salat sapa imam biha kelawan ta'ifah rakaatan khale sak rakaat. Watatimu lan nyampurnaake sapa firqa linafsiha krana awak dhewene firqa wa yusallimu lan salam sapa imam biha kelawan firqa. Kemudian setelah kelompok yang pertama tadi yang sudah sholat 1 rakaat bersama imam di rakaat yang pertama itu semuanya menyempurnakan sholatnya sendiri, kemudian salam langsung menuju menghadapi musuh. Nah, setelah semuanya menghadapi musuh, kelompok yang kedua yang menghadapi musuh tadi itu berdiri di belakang imam, ikut sholat bersama imam, kemudian menyempurnakan sholatnya. Jadi sholatnya kan cuma 1 rakaat, kemudian menyempurnakan sholatnya. Setelah menyempurnakan sholatnya itu salamnya bersama imam. Jadi imam nunggu. Imam itu salamnya nunggu sampai firqa yang kedua tadi sempurna sholatnya 2 rakaat.
itu jika musuh berada di lain arah kiblat. Wasane utai kang kaping pindho ayakuna iku nyento ana apa adu fi jihatil kiblati iku tetep ing dalam arah kiblat. Fayasufuhum mongko barisake ing kaum al imamu sapa imam sofaini kelawan rong sof. Wa yukhrimu lan takbiratul ihram sapa imam bihim kelawan kaum. Fa idza sajada mongko tatkalane sujud sapa imam sajada mongko sujud mahu ing dalem sertane imam ahadus sofaini sapa salah sijine sof loro. Wa qafalan ngadeg soful akhari sapa barisan kang meneh. Yakhrusuhum hale njaga sapa soful akhar ing sof kang sujud. Fa idza rafa'a mongko tatkalane tangi sapa imam sajadu mongko sujud sapa soful akhar walhaikuhu lan nusul sapa soful akhar ing imam. Nah, bagian yang kedua dari sholat khauf tadi, bagian yang pertama ketika musuh berada di lain arah kiblat. Nah, yang kedua ini musuh di arah kiblat. Jadi kalau musuh di arah kiblat itu seorang imam itu membagi menjadi dua sof, kemudian sholat takbiratul ihram itu setelah imam takbiratul ihram semua makmum takbiratul ihram. Nah, bedanya hanya ketika sujud. Jadi ketika sujud, imam sujud itu barisan yang pertama ikut sujud imam, tapi barisan yang kedua menunggu, masih tetap berdiri. Jadi masih tetap berdiri sambil mengamankan barisan yang sujud bersama imam tadi. Nah, setelah imam bangkit dari sujud, barisan yang mengamankan tadi langsung sujud. Nah, kemudian sujud, barisan yang pertama tadi berdiri, kemudian imam sujud yang kedua, barisan yang berdiri tadi sujud, barisan yang sedang sujud berdiri, kemudian menyempurnakan dan menyusuli imam. Wasalisu utai kang kaping telu ayakuna iku nyento ana apa fil salat fi syiddatil khaufi ing dalem bangete wedi wal dihamil harbi lan campuhe perang. Faisal limongko salat sapa wong kaifa amkanahu hale sekirane kongang sapa wong. Kaifa amkanahu sekirane kongang apa salat ing wong rojilan hale lumaku sikul aurokiban utawa numpak mustaqbilal kiblat ing ale madhep kiblat wa ghairi mustaqbilin lan ora madhep sapa wong laha maring kiblat. Nah, kemudian bagian yang ketiga itu fi syiddatil khaufi. Jadi ketika syiddatil khaufi itu sedang berkecamuknya perang, seseorang itu tetap disuruh sholat. Jadi ketika berkecamuk perang itu tetap harus sholat. Jadi bagaimana sholatnya terserah, pokoknya yang penting bisa sholat, baik ketika itu berjalan atau naik kendaraan, baik menghadap kiblat ataupun tidak menghadap kiblat boleh. Jadi yang penting sholat. Jadi ketika sempat sujud ya sujud, lalu perang lagi, ketika sempat rukuk ya rukuk, perang lagi, pokoknya seperti itu. Pokoknya sebisanya bagaimana itu
sholat bagian yang ketiga ketika berkecamuk perang. Demikian penjelasan tentang sholat khauf, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat fid-dunya wa dunya wal akhirah. Akhirul kalam ihdinas shiratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.